Gambaran Asia Timur. Asia Timur adalah wilayah timur Asia yang didefinisikan dalam istilah geografis. Wilayah ini terdiri dari Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan. Penduduk Asia Timur. Penduduk Asia Timur terdiri dari sekitar 1,7 miliar jiwa, membentuk sekitar 38% dari populasi di benua Asia dan 22% dari populasi global. Sejarah Asia Timur. Cina adalah wilayah pertama yang menetap di Asia Timur dan tidak diragukan lagi merupakan inti dari peradaban Asia Timur, dari tempat bagian-bagian lain Asia Timur terbentuk. Pengganti dinasti Cina memberikan pengaruh besar di Asia Timur secara budaya, ekonomi, politik, dan militer selama lebih dari 2 milenium. Cina membentuk banyak sejarah Asia Timur selama lebih dari 2 milenium karena pengaruh ekonomi dan budaya kekaisaran Cina di kawasan itu, dan dengan demikian memainkan peran besar dalam sejarah Asia Timur khususnya. Keunggulan budaya kekaisaran Cina tidak hanya memimpin negara itu menjadi negara melek huruf pertama di Asia Timur di seluruh wilayah, itu juga memasok Jepang dan Korea dengan kata-kata pinjaman dan pengaruh linguistik Cina yang berakar pada sistem penulisan mereka. Hubungan Asia Timur dan Eropa. Ketika hubungan Asia Timur dengan Eropa dan dunia Barat menguat pada akhir abad ke-19, kekuatan Cina mulai menurun. Pada pertengahan abad ke-19, dinasti Qing yang melemah menjadi syarat dengan korupsi politik, hambatan dan stagnasi yang tidak mampu meremajakan dirinya sendiri sebagai kekuatan dunia yang berbeda dengan kekuatan-kekuatan kolonial kekaisaran industri Eropa dan Jepang yang cepat memodernisasi Jepang. Pada awal 1900-an, kekaisaran Jepang berhasil menyatakan dirinya sebagai kekuatan paling dominan di Asia Timur. Dengan status internasionalnya yang baru ditemukan, Jepang akan mulai menantang kekuatan kolonial Eropa dan mengambil posisi geopolitik yang lebih aktif di Asia Timur dan urusan dunia pada umumnya. Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, ekspansionisme Jepang dengan aspirasi imperialisisnya melalui Spear for Prosperity Asia Timur akan menggabungkan Korea, Taiwan, sebagian besar Cina Timur, dan Manchuria, Hong Kong, dan Asia Tenggara di bawah kendalinya yang mengukuhkan dirinya sebagai maritim kekuatan kolonial di Asia Timur. Setelah satu abad eksploitasi oleh penjajah Eropa dan Jepang, Asia Timur pasca kolonial melihat kekalahan dan pendudukan Jepang oleh pihak sekutu yang menang serta pembagian Cina dan Korea selama Perang Dingin. Semenanjung Korea menjadi merdeka tetapi kemudian dibagi menjadi 2 negara saingan. Sementara Taiwan menjadi wilayah utama negara Republik Tiongkok setelah Cina kehilangan daratan Tiongkok ke Republik Rakyat Tiongkok dalam Perang Sipil Tiongkok. Selama paruh kedua abad ke-20, wilayah tersebut akan melihat keajaiban ekonomi pasca Perang Jepang yang mengantar pertumbuhan 3 dekade yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya untuk mengalami perlambatan ekonomi selama tahun 1990-an, tetapi tetap saja Jepang tetap menjadi kekuatan ekonomi global. Negara inti di Asia Timur. Dalam penggunaan umum, istilah Asia Timur biasanya merujuk pada suatu wilayah termasuk Cina besar, Jepang, Korea. Cina, Jepang, dan Korea mewakili 3 negara inti dan peradaban tradisional Asia Timur karena mereka pernah berbagi bahasa tertulis yang sama, budaya, serta berbagai prinsip-prinsip filosofis.
Konfusianisme dan sistem nilai sosial Konfusianisme yang pernah dilembagakan oleh Imperial Cina. Budaya di Asia Timur. Budaya Asia Timur sebagian besar telah dipengaruhi oleh Cina, karena peradabanlah yang memiliki pengaruh paling dominan di wilayah ini sepanjang zaman dan akhirnya meletakkan dasar bagi peradaban Asia Timur. Pengetahuan dan kecerdikan yang luas dari peradaban Tiongkok dan klasik sastra dan budaya Tiongkok dipandang sebagai fondasi bagi kehidupan yang beradab di Asia Timur. Perdebatan negara di Asia Timur. Ada berbagai perdebatan di seluruh dunia, apakah negara atau wilayah ini harus diperkembangkan di Asia Timur atau tidak. Singapura biasanya dianggap sebagai bagian dari Asia Tenggara secara geografis. Namun orang-orang Asia Timur, khususnya Cina, merupakan mayoritas penduduk negara itu dan pluralitas yang signifikan menganut agama Buddha, Konfusianisme, Taoisme, pemujaan leluhur, dan agama rakyat Tiongkok. Kota-kota di Asia Timur. Konflik yang terjadi di Asia Timur. Konflik Cina dan Taiwan. Cina dan Taiwan termasuk ke dalam jenis konflik internasional karena konflik ini melewati batas-batas negara dan melibatkan dua negara di dalamnya. Cina dan Taiwan disebabkan karena terjadi perang saudara di Cina Daratan antara Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis. Perang yang berakhir di tahun 1949 ini dimenangkan oleh kubu komunis yang kemudian membuat Kuomintang tergusur dan lari ke Taiwan. Konflik Jepang dan Korea Selatan. Klaim kepemilikan Taksima antara Jepang dan Korea Selatan termasuk ke dalam jenis konflik internasional karena konflik ini melewati batas-batas negara dan melibatkan dua negara di dalamnya. Klaim kepemilikan Taksima antara Jepang dan Korea Selatan disebabkan karena letak pulau ini yang berada di antara Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara mengklaim pulau tersebut berdasarkan letak geografis serta historis atau kepemilikan pulau tersebut. Pulau ini kaya akan biota laut dan sumber gas alam. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara dan Korea Selatan termasuk ke dalam jenis konflik internasional karena konflik ini melewati batas-batas negara dan melibatkan dua negara di dalamnya. Korea Utara dan Korea Selatan disebabkan karena Korea Selatan bersikeras melakukan latihan militer di wilayah sengketa sekitar puluhan kilometer dari Pulau Yongbyon, dan Korea Utara tanpa peringatan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan dan dibalas kembali oleh Korea Selatan. Konflik etnis Muslim Uighur dan etnis Han dan pemerintahan Cina. Konflik ini sudah terjadi pada tahun 1980-an. Xinjiang adalah daerah dengan sumber daya alam yang berlimpah, mulai dari minyak, batu bara, dan gas alam. Letak Xinjiang pun sangat strategis. Penduduknya adalah dari Muslim Uighur dan etnis Han. Mayoritas hal ini yang disinyalir menjadi awal dari konflik ini karena Muslim Uighur berada di daerah yang sangat strategis sebagaimana yang disebutkan oleh Ansari Thayyib dalam bukunya Islam di Cina dan oleh Dr. Sufyan Mansur, dosen sejarah Universitas Malaysia. Jadi konflik ini awalnya bukan merupakan konflik agama antar muslim dan non-muslim, tetapi lebih kepada perebutan sumber-sumber daya alam, dan hal ini didukung dengan turut campurnya pemerintahan Cina yang berpihak kepada salah satu etnis. Konflik Jepang dan Cina. Konflik Jepang
China, klaim Kepulauan Diaoyu atau Senkaku. Aktor yang terlibat Jepang, China, Amerika Serikat. 1. Pre-konflik, saling klaim wilayah. Kepulauan Diaoyu atau Senkaku tidak dikembalikan ke Tiongkok, China, dan Taiwan setelah Amerika meninggalkan Okinawa 1972, sehingga Jepang mengklaim kepulauan tersebut adalah miliknya. Ketidakpedulian China setelah beberapa lama Amerika meninggalkan Okinawa dan menyerahkannya ke Jepang terhadap Kepulauan Diaoyu atau Senkaku membuat Jepang berlarut-larut dalam pengelolaan pulau tersebut, lebih banyak dilakukan oleh Jepang. Demikian penjelasan tentang Asia Timur dan beberapa konflik yang pernah terjadi. Sekian dan terima kasih.